Bahar bin Smith mengeluarkan ucapan yang sangat ngawur. Dia mengusulkan kuburan Nabi Muhammad SAW digali untuk tes DNA kepada dirinya. Ide itu tidak keluar kecuali dari orang yang punya pikiran seperti Dajjal. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu. Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, siapa yang tidak kenal Bahar Smith yang baru saja keluar dari penjara karena kasus penganiayaan terhadap anak-anak. Setelah keluar dari penjara tidak membuatnya jera. Dia terus mengeluarkan kata-kata provokatif yang memancing masalah. Terakhir ketika ada orang-orang yang menuntut kepadanya agar tes DNA, karena dianggap Bahar Smith tidak mencerminkan dari akhlak dari Rasulullah SAW yang terus dia akui sebagai kakeknya. Kemudian Bahar bin Smith menjawab bahwa dia bersedia melakukan tes DNA kalau yang mengusulkan itu menggali makam Rasulullah SAW, kemudian mengambil sampel, mengambil darahnya dan lain sebagainya. Ini merupakan ucapan yang sangat ngawur dan sangat kurang ajar. Tidak layak keluar dari orang yang terus mengaku, mengklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW. Karena ide itu tidak pernah keluar kecuali dari orang yang punya pikiran seperti Dajjal. Karena siapapun yang mau merusak, yang mau menggali, yang mau membongkar makam dari Nabi Muhammad SAW akan berhadapan dengan para umat Islam yang ada di dunia ini. Dan kita juga tahu bahwa hukum membongkar makam di kalangan orang Islam merupakan haram yang mutlak, kecuali ada hal-hal yang darurat misalnya. Karena makam itu juga bentuk dari penghormatan kita kepada hak-hak manusia, hak-hak adami yang harus dihormati. Hak manusia dalam keadaan hidup hingga meninggal pun, termasuk tubuhnya, termasuk jasadnya, harus diperlakukan secara terhormat dengan memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan di tempat yang layak. Karena itu segala bentuk pembongkaran terhadap makam, apalagi makam Nabi Muhammad SAW, jangan pernah terpikir untuk menggali, untuk membongkar. Karena itu tidak keluar kecuali dari orang yang punya pikiran seperti Dajjal. Meskipun dia berjubah seperti pembesar, seperti ulama, seperti orang yang paham agama, tapi kalau terdetik di pikirannya untuk membongkar, untuk menggali makam, apalagi makam Rasulullah SAW, itu adalah orang yang punya pikiran seperti Dajjal. Dan juga Bahar dalam mengklaim sebagai keturunan dari Rasulullah SAW dengan mengutip sebuah hadis yang katakanlah bisa disebut dengan bermasalah. Karena untuk membuktikan keturunan dari Rasulullah SAW itu tidak perlu tes DNA. Tidak perlu ada klaim biologis. Yang paling penting adalah sebenarnya tes akhlak. Apakah orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, apakah orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW mencerminkan akhlak dari Nabi yang dijunjung, Nabi yang dipuja, Nabi yang diikuti, atau malah bertolak belakang.
Karena kalau hanya tes untuk membuktikan tes biologis, itu nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada kaitannya sama sekali. Ada nabi, tapi anaknya termasuk orang-orang yang ingkar. Dalam cerita yang kita kenal, Nabi Nuh, bagaimana pembangkangan anaknya, dan itu adalah anaknya sendiri, anak biologisnya sendiri, tapi membangkang. Jadi tidak ada untung atau tidak kaitan sama sekali dengan soal bukti biologis. Yang paling penting adalah tes dari akhlak, dari cerminan. Apakah seseorang mengaku sebagai umat, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, mencerminkan akhlak dari baginda Rasul SAW atau tidak? Itu yang paling penting. Kemudian juga hadis yang dikutip, yang diakui sebagai hadis oleh Bahar, yang dia sendiri nggak hafal dari matannya itu, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar fahuwa wahid min thalathin, imma munafik, imma lizaniyatin, wa imma li ghairi tuhurin. Bahar mencoba mengklaim hadis ini bahwa orang yang tidak mengetahui hak dari keluargaku, itrati wal ansar, dan para sahabatku, kemudian ini hanya dipakai oleh Bahar untuk mengklaim keistimewaan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas sekali dari matan, dari bunyi hadis ini adalah ajakan untuk menghormati keturunan Nabi dan para sahabat Nabi. Jadi nggak hanya para keturunan, tapi para sahabat. Dan juga hadis ini dianggap bermasalah dari sisi matan ataupun juga dari sanad. Karena misalnya barang siapa yang tidak mengetahui hak keturunanku, keluargaku, keturunan Nabi Muhammad dan para sahabat, dia bisa jadi orang munafik, atau dia adalah orang anak zina, atau anak yang lahir dari ibunya ketika hamil, ketika tidak dalam keadaan yang bersih, hasil dari kehamilannya itu. Dari sisi sanad, hadis ini disebut dengan hadis marfu. Ya, hadis yang tidak kuat, tidak bisa dijadikan sebagai klaim. Kemudian dari sisi matan, bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW memiliki ucapan untuk menghina seseorang sebagai anak hasil perzinahan atau juga anak dari hasil hubungan yang ketika ibunya dalam haid. Ini menurut saya tidak mungkin Rasulullah SAW memiliki sabda seperti itu. Dari sisi matan, dari sisi sanad sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga dari sisi matan, bahwa yang disebut hadis ini, waktu itu tujuannya agar tidak bersengketa atau bertengkar soal hak keturunan Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan itu tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Antara dua aliran, antara yang ikut keturunan Nabi dan keturunan sahabat Nabi itu kan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dari keturunan, misalnya menjadi yang kelompok yang disebut dengan Syiah saat ini, ataupun juga dari sahabat yang menjadi kelompok yang Sunni saat ini. Dan waktu itu semuanya tengkar. Yang mengikuti Syiah mencela para sahabat. Ada yang sahabat, ada yang mencela, yang ekstrim mencela keturunan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah hadis politik rekonsiliasi untuk menyatukan bahwa masing-masing dari keturunan Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi Muhammad itu memiliki hak yang sama, tidak boleh dipertentangkan. Karena ada keturunan dari pengikut keturunan Nabi yang gulat, yang ekstrim mencela para sahabat. Sahabat dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian dari yang mengaku dari pengikut sahabat dari Sunni seperti Muawiyah bin Abi Sufyan juga
memaki dari keturunan Nabi Muhammad, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, dan itu yang kemudian dihapuskan hinaan-hinaan itu. Nah, yang disebut hadis ini sebenarnya adalah hadis politik untuk merekonsiliasi, merukunkan kembali kelompok yang mengaku sebagai keturunan, pengikut dari keturunan Nabi Muhammad, dan pengikut yang mengaku sebagai para sahabat Nabi untuk tidak saling tercerai-berai. Man lam ya'rif haqqa itrati wal ansor, barang siapa yang tidak mengetahui hak atau keistimewaan keluargaku dan para ansor, para sahabatku. Intinya keturunan Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad memiliki hak dan keistimewaan yang sama. Jadi ini hadis yang tidak mungkin diucapkan zaman Nabi Muhammad SAW, karena zaman Nabi tidak ada pertentangan antara yang mengaku sebagai keturunan Nabi dan para sahabat Nabi, dan itu baru terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan kembali ke soal ucapan Bahar tadi, bahwa kalau ada ide, ada pikiran yang hendak menggali, membongkar makam Rasulullah SAW, itu tidak keluar kecuali ada orang yang punya pikiran seperti Dajjal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.